Loh ini loh, betapa Allah itu sangat menyayangi hambanya ya. Bahkan yang sudah sangat kafir, yang sudah memerangi Rasulullah, bahkan juga sudah pernah membunuh orang Muslim, toh sudah pernah membunuh. Artinya bukan hanya sekedar ngolok-ngolok loh ya, sekedar apa bukannya sekedar ngolok-ngolok lah, tapi apalagi cuma sekedar membenci, enggak. Ini sudah sampai taraf membunuh, memerangi orang beriman. Lo gitu loh. Allah melalui Rasulnya itu masih memberikan kesempatan, masih husnudzon bahwa sopo ngerti, siapa tahu ya kan. Makanya ayat ini kan sebenarnya memberi gitu. Kul katakanlah Muhammad, Nabi Muhammad itu diperintah Allah menyampaikan kepada siapa? Lilladzina kafaru, jelas-jelas kafir loh. Nah ini loh yang kadang saya kritik dari dulur-dulur kita ya. Bukan saya kok sok toleran atau sok moderat, enggak. Saya ngerti itu sama kita dari banget. Semua orang yang non Islam itu dianggap kayak Benyamin Netanyahu semua yuk. Jadi karena melihat Benyamin Netanyahu jelas orang kafir misalnya gitu, terus kemudian semua orang kafir itu dibegitukan, janganlah ya. Karena ya seperti ini, bukan kok sampean tak ajak untuk mentolerir kejahatan, bukan. Bagi mereka-mereka yang masih hidup, itu bagaimanapun masih punya kesempatan baik. Saya berkali-kali sampaikan betapa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hanya memaafkan ya, tapi mendoakan ya, kepada orang yang sudah jelas-jelas itu tadi memerangi Islam. Padahal memerangi Islam itu bukan berarti sudah membunuh. Rasulullah bukan kok kemudian diam, ya tetap melawan, memerangi mereka juga. Jadi peperangan Uhud misalnya, peperangan Uhud di perang Uhud itu kan kita ya melawan gitu, kita yang menyerang mereka gitu. Dan perang Palagan yang sangat dahsyat terjadi di Uhud itu. Siapa pemimpin pasukan mereka kafir? Khalid bin Walid. Panglima yang luar biasa hebat itu. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Waktu itu kalah loh pasukan Muslim yang terbunuh hampir 70 lebih itu orang. Bisa dibayangkan betapa sedihnya. Kalau sampean gitu nggak geremik nemen dah kencine nangone kepada orang yang menyerang, apalagi kepada pimpinannya, iya kan? Apa kira-kira satu hal yang ada dalam pikiran sampean kalau misalnya sampean diserang kemudian mati sekian puluh orang dari teman-teman sampean kepada orang kafir itu? Kira-kira apa yang dalam pikiran sampean? Balas dendam. Membunuh karu-karuan lah. Waktu itu bukan ya melawan bagi mereka yang membunuh kita itu. Tapi sambil mendoakan loh itu loh. Hebat. Jadi enggak apa-apa kita melawan untuk orang Belanda misalnya datang ke sini dengan nembak kita nggak boleh diem, malah keliru kalau diem. Tapi di saat yang itu Rasulullah sambil memaafkan, lalu mendoakan. Jadi Khalid bin Walid yang demikian itu. Pada saat perang ya memang kita berburu gitu kan, untuk bagaimana membunuh mereka sebanyak-banyaknya juga. Tapi di saat yang sama itu kasih Rasulullah itu dan positive thinking beliau itu sambil mendoakan. Khalid bin Walid itu didoakan. Dan akhirnya apa coba? Khalid bin Walid beberapa tahun kemudian masuk Islam dan menjadi panglimanya umat Islam yang luar biasa. Gitu loh. Itu posisi SPMA di situ tuh loh. Jadi bukan kok
Apa SPMA ada itu dulu orang yang jadi jamaah SPMA juga. Tapi ketika kemudian saya diajak mencaci, diajak bikin status yang apa ya keras terhadap apa gitu, saya itu lo kamu bikin status kayak gitu lo, fungsinya apa, berpengaruh apa? Dia nggak terima, terus nggak ngaji. Ya sudah, karena saya posisinya begitu. Jadi di samping ada kategori kafir harbi dan kafir dhimmi, kafir dhimmi jelas kita harus tetap berbuat baik secara muamalah manusia biasa. Tapi ketika kafir harbi, kita harus melawan. Oh pasti. Asumsinya mereka menyerang kita. Dan kita bukan pakai preemptive strike, tapi kita pakai defense. Atau apa? Pertahanan. Membela diri. Jadi kayak pasukannya Jepang gitu, sekarang kan membela diri. Kalau dulu kan mereka menyerang. Membela diri harus. Apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro, apa yang dilakukan Jenderal Sudirman, itu kan membela diri sebenarnya. Belanda datang ke sini, mereka ini beliau-beliau sebagai para santri, orang Muslim, yang dikobarkan itu perang sabil, jihad. Jihad melawan orang kafir Belanda di Indonesia. Tetap. Nah, demikian pula Rasulullah Muhammad SAW pada masa itu. Itu masih dengan asumsi bahwa orang ini memerangi aku itu karena mereka tidak tahu kebenaran yang aku bawa. Maka Rasul tetap mendoakan mereka sambil mengayunkan pedang untuk membela diri. Bukan kok kemudian saya ajak sampean diam aja terhadap kezaliman. Enggak, sampean tetap ajak untuk melawan kezaliman. Tapi di saat yang sama itu loh, jiwa kasihnya itu enggak pernah lalu ikhtiar untuk husnudzon pada Allah maupun optimis akan manusia itu tetap sambil mendoakan. Lah itulah bedanya. SPMA itu di situ posisinya. Sehingga apa? Sampai di sini kan Allah perintah kepada Nabi Muhammad. Kul katakanlah Muhammad lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu. Iyan tahu yufar lahum ma qad salafa. Jika mau mereka beristighfar, bertaubat, maka ada ampunan untuk mereka. Loh, ada ampunan. Itu kan. Nah, ini kan berarti optimis. Masih ada kok kesempatan buat mereka untuk tobat. Padahal mereka udah tidak karu-karuan. Itu termasuk Abu Sufyan kemarin yang kita bahas itu kan. Menyewa 2.000 pasukan dari Habasyah untuk membunuh kaum muslimin. Menyerahkan 40 kilogram, 40 on kemarin itu. Emas untuk dipakai sebagai logistik memerangi orang Islam. Kurang apa coba kebenciannya? Harbi banget sudah itu. Harbi banget. Begitu mau Fathul Mekah, si Abu Sufyan ini kan Rasulullah berkemah di luar kota Mekah itu untuk mau masuk kota Mekah bersama 120.000 pasukan itu diceritakan. Nah itu kalau malam gitu kan kelihatan obor-obor tendanya itu kan kayak gimana, ngeri toh. Nah, Abu Sufyan ini sudah diamanai sama penduduk Mekah untuk negosiasi sama Rasulullah. Pada saat mau masuk perkampungan itu diantar sama Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Ini pamannya Rasulullah. Karena tahu pasukan muslim nggak berani ngapa-ngapain kalau sudah diantar Abbas. Nah ketika diantar Abbas ini, nah pas ngelewati tendanya Umar itu di dalam ada. Saya kok nyium bau orang kafir. Keluar itu Umar itu. Ternyata benar. Loh kan bener kan? Alhamdulillah, nggak usah didatangkan ke sini. Sini biar aku yang nyembelih. Itu Umar. Wah ya sudah kencing-kencing di celana tuh Abu Sufyan. Tapi Abbas tak santai. Santai dulu Umar. Nanti aja Mas Bro. Yuk kita bawa ke Rasulullah. Coba apa yang dilakukan Rasulullah? Orang yang sudah sebegitu harbinya sama Rasulullah disambut dengan baik, disadarkan, bahkan dikasih privilege. Apa privilege-nya? Ayo Abu Sufyan kembalilah ke Mekah. Sampaikan kepada penduduk Mekah, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya Abu Sufyan aman.
siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Coba sampaikan gitu. Masuk Islam Abu Sufyan. Lalu dia kembali ke Mekah, kemudian dia teriak-teriak di kota Mekah dengan bangganya. Hai penduduk Mekah, siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, siapa yang menutup pintu rumah Abu Sufyan aman. Masuk Islam. Padahal orang ini dulu yang meskipun wallahu a'lam hatinya gimana ya terserah, yang jelas dia sudah takluk. Betapa Rasulullah benar-benar mengimplementasikan apa yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan itu. Iyan tahu, hai Abu Sufyan, hai Khalid bin Walid, hai Umar bin Khattab, dan semuanya. Jika kamu berhenti dari apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu, Allah akan mengampunimu. Ya, tapi ya sama. Wa iya'udu faqad madat sunnatul awwali. Kamu masih lanjut. Ya, jika kamu kembali berbuat lagi, ya ingat aja bahwa siksa-siksa orang terdahulu itu sudah berlaku dan akan berlaku lagi bagi kalian. Dan terjadi kan? Akhirnya Abu Jahal kan qaid mudar kan di perang Badar itu. Itu karena dia tidak mau berhenti. Ketika ada tawaran iyan tahu, mereka tidak mau berhenti. Abu Lahab juga begitu, tidak mau berhenti, ya, akhirnya modar gitu. Tapi untungnya Umar bin Khattab maupun Khalid bin Walid, termasuk Abu Sufyan, ini kan tokoh-tokoh Mekah juga, ada yang mau berhenti. Gitu. Jadi di situ letak bagaimana menyeimbangkan, bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang kafir ya. Tetap sampai ketika perang itu loh Rasulullah tetap dengan penuh kasih, nggak ada kebencian. Muslim sekarang itu sudah benci duluan. Jadi ya akhirnya bukan malah mendapat hidayah, tapi bahkan lari jauh dari hidayah karena sudah dibenci duluan. Coba aja tanya itu. Ini. Ayo kita tiru. Rasulullah perang artinya bukan kok saya atau SPM mengajarkan untuk mentolerir, membenarkan atau diam terhadap kezaliman. Tidak. Saya tetap mendukung pilihan Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Saya tetap mendukung Panglima Sudirman yang bahkan sakit lalu masuk ke hutan untuk gerilya melawan Belanda. 100% saya mendukung beliau-beliau. Sikap itu memang yang harus dipilih. Demikian pula Nabi Muhammad SAW yang keluar untuk mencegat kabilahnya Abu Sufyan. Tetap harus begitu. Tapi yang saya maksud adalah sikap hati kita dalam konteks itu adalah tetap membuka peluang bahwa mereka itu punya kesempatan benar, kesempatan dapat hidayah, itu bahwa kebenaran itu milik siapapun dan bisa diusahakan minimal melalui doa, itu ya. Jadi kalau mereka mau beriman, Allah akan mengampuni dosa mereka, dan itu terjadi pada beberapa tokoh Mekah juga, meskipun tidak berhasil pada beberapa tokoh yang lain. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Bagi yang mereka tidak mau berhenti dan tetap aja nyerang, maka perangilah mereka Muhammad sampai tidak ada lagi fitnah dan benar-benar wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan agama ini benar-benar hanya milik Allah, agama Allah. Faining tahau lagi-lagi sudah begitu pun lagi diberi kesempatan lagi. Namun sekali lagi jika mereka mau berhenti dari kekafiran, lagi-lagi loh ya dikasih lagi kesempatan, maka fa innallaha bima ya'maluna basir, maka Allah akan melihat apa yang mereka kerjakan. Artinya apa ya? Tetap mengampuni untuk kesekian kalinya. Makanya saya selalu sampaikan selama nyawa masih dikandung badan, siapapun dia, sekafir apapun, dia masih punya kesempatan untuk taubat. Dia masih punya kesempatan untuk baik. Dia masih punya kesempatan untuk bahkan berbalik menjadi bolo kita, bolo Pandowo kita. Wa in tawallau, tapi jika kemudian mereka berpaling lagi, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha maulakum. Kamu tidak usah khawatir Muhammad.
ketahuilah sesungguhnya Allah adalah pelindung kamu. Sudah maju aja terus, meskipun kamu cuma 313 orang, mereka 1.200 orang, tidak masalah, maju aja. In tangsurkum yang surkumullahu wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, berangkat berjihad itu benar-benar mukhlis karena Allah, maka Allah akan menolongmu. Dah, maju aja. Karena akan meneguhkan tapak kakimu. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baik penolindung dan Allah lah sebaik-baik penolong. Nah, tetapi keyakinan bahwa Allah akan menolong ini tidak mudah tumbuh loh, dulur, di dalam hati. Kenapa? Ya karena pertolongan Allah itu tidak tampak. Misalnya, kemarin kita mempelajari, bukan kamu yang yarmi, kan bukan. Bukan kamu yang menolong, tapi sesungguhnya yang melempar itu Allah, kan ya. Innallaha roma, Allah lah yang melempar. Bukan kamu juga yang memukul mereka, tapi Allah lah yang memukul. Itu kan bagi Rasulullah. Tapi bagi orang-orang yang ini yang nggak lihat ada malaikat datang berdondong, tidak ada, nggak kelihatan. Sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa Allah akan menolong itu tidak mudah karena butuh iman yang kuat. Ya sama kayak sekarang kita ya, perang kita lah belum akan dengan senjata. Artinya perang kita ya jihadatun nafas. Itu kan juga butuh keyakinan untuk bahwa ditolong Allah. Misalnya kita mau perang. Perangnya apa perangnya? Misalnya mau baksos. Perangnya apa? Misalnya mau berangkat untuk kegiatan apa itu. Padahal kita sedang ada proyek kerjaan. Yakin bahwa Allah menolong kita itu kan nanti kerjaan bisa cari lagi ini kalau kesempatan ini saya lewatkan. Untuk yakin bahwa Allah akan pasti ganti nanti. Itu kan nggak gampang. Itu. Jadi apalagi kalau misalnya peluang yang di hadapannya ini besar sekali untuk dapat proyek atau laba besar, warung lagi rame-ramenya, kan gitu. Lalu ditinggal begitu saja untuk ngaji atau untuk baksos atau untuk berangkat dakwah. Waduh, nggak gampang. Untuk meyakinkan diri bahwa Allah pasti akan menolong dengan kalimat ini. Jangan khawatir, fa'lamu annallaha maulakum. Sungguhnya Allah adalah pelindung kalian. Lah gini toh muncul hati. Pelindung nggih pelindung Gusti. Tapi ini loh faktanya jumlahnya cuma 313 orang. Satunya bawa pedang juga udah karatan. Satunya bawa tombak juga sudah gagangnya lepas. Gimana Gusti? Mereka loh 1.200 dengan peralatan yang jauh lebih lengkap. Nolong, tapi gimana caranya? Kan gitu orang sekarang. Pakainya analisis komparasi yang hanya empiris. Kita tuh lihat sekarang aja lah. Nggak mungkin. Untuk mempercayai bahwa Allah itu punya junudul lam taroha kan nggak gampang. Gitu. Jadi sekarang juga begitu. Ayo kita berdakwah. Bismillah. Ayo kita bangun MI. Bismillah. Nanti Allah akan menolong kita. Nolong Gus. Tapi ya dilihat. Sekarang saldonya lo baru berapa. Itu kebutuhannya 1,2 M sekian. Nah sekarang baru ada 10 juta kok. Nolong, tapi ya lihat dulu. Logis lah. Gitu kan. Jadi ketika kita bicara Anallaha maulakum, Allah menolongmu. Itu nggak gampang. Gitu kan. Apalagi kemudian ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baik pelindung, Allah lah sebaik-baik penolong. Itu hanya bisa dirasakan dan diyakini oleh siapa? Memang benar-benar iman. Nah, kalian tak ajak menuju ke sana dulu untuk benar-benar menanamkan keimanan itu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan sebelum nyoblos. Tapi jangan bicara nyoblos di sini. Nyoblos tak serahkan sampean masing-masing. Sudah? Yang mau disampaikan? Izin Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita bisa menghilangkan dendam seandainya kita udah tersakiti?
Paling-paling kita malah pinginnya lebih dari apa yang kita alami. Ya, Benar nggak? dendam. Dendam. Eh, Pak Ayu, masih ingat ini Mas Ayu? Ini, halo Mas Ayu. Siap, Mas Gus. Ayu, Siap. Siap. saya tak sudono gambar bau bagus Mas Ayu. Nanti zaman kalau melihat gambar ini akan ingat wajah seseorang. Ntar ya, gambar bagus Mas Ayu. Agak gambarnya itu. Saya lihat. Mana gambarnya kemarin? Jadi memang ketika kita bicara tentang apa ya, tentang perasaan itu kan satu orang berbeda dengan satu yang lain. Ya. Orang kadang bisa memiliki perasaan seperti ini, tapi buat orang lain belum tentu. Kemudian orang bisa jadi apa ya, punya sikap yang seperti ini, tapi untuk orang lain ya tidak semudah itu, Ferguson. Kadang kan gitu. Nah sehingga dalam hal itu saya selalu menyarankan gini, Mas Ayu. Ya, nah, ingat ini Mas Ayu. Ingat gambar ini Mas Ayu. Bentar. Ingat gambar ini Mas Ayu. Eh, Nah, gambar ini Mas Ayu. Nah, gambar ini Mas Ayu. Siap, ingat, Gus. Coba dibaca Mas Ayu. Bismillah. Marah itu sehat asal dikelola dengan baik. Tahanlah. Dendam itu sakit, meski dikelola dengan baik, buanglah. Sudah. Jadi, zaman kalau lihat foto ini kayak lihat wajah siapa Mas Ayu? Jadi, marah itu biasalah. Makanya kan kalimatnya dalam surat apa Ali Imran itu kan kalimatnya bukan kok hilangkan amarahmu, enggak, tapi apa, wal kadhiminal itu, tahanlah amarahmu itu, supaya apa, nanti aku nanti aja marahnya, enggak sekarang, akhirnya pada saat yang direncanakan nanti udah enggak marah lagi. Itu memang luar biasa Quran memanage kita. Lalu setelah wal kadhiminal itu kan ada selusannya itu, wal afina aninnas, dan maafkanlah orang yang salah kepadamu. Biar yang bawah itu, kenapa? Karena kalau kamu simpan kejengkelan itu, ujungnya dendam. Padahal dendam itu meski dikelola gimana pun, ya tetap sakit, nggak enak. Karena dendam itu penyakit, borok. Nah, kalau borok itu dikelola ya susah. Terus gimana Mas Ayu? Ya sudah, belajar harus itu. Gitu aja. Ada satu quote, kenapa? Karena kalau orang yang kita benci itu terus mati gitu ya, mati dengan penuh kesakitan gitu, kalau kita masih normal itu mesti ada sanore, masih ada gitu loh, sano gitu lah, tidak kita balas saja loh pasti akan mati gitu loh. Udah, jadi nggak usah nggak bongkoy orang kayak gitu itu. Saya ada kadang gitu Mas Ayu, ada kadang, ya biasa lah, manusia biasa, tapi ya itu tadi, saya jadi nggak, dia nggak level lah sama saya. Kayak kalau dendam sama dia berarti saya merendahkan level saya gitu. Semua orang, nggak hanya sampean, saya pun kadang ya gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Jadi jangan izinkan borok yang namanya dendam itu, bangke yang namanya dendam itu di dalam kamar-kamar hati kita, bilik-bilik hati kita. Itu baunya enggak enak. Jadi kita kemudian yang menjalani hari-hari itu rasanya berat semua karena mikirin dia itu. Mau tidur mikir dia, mau kamar mandi mikir dia, mau makan mikir dia. Nah, apa ini? Jadi memang beda-beda tipis antara cinta dan benci. Orang cinta juga begitu kan, ingat terus dimanapun. Benci juga sama. Ya mending cinta lah.
Itu sudah. Kali baca Quran jelas wal afina anin nas, maafkan, sudah maafkan. Biarin. Kalau dia lo nggak minta maaf Gus ya sudah. Perintahnya itu bukan kok maafkanlah orang yang minta maaf, tidak ada. Perintahnya itu maafkanlah. Sudah, tidak ada syarat. Mau dia minta maaf atau enggak itu urusan dia sama Allah. Sulit, iya, tapi bismillah lah. Sama kajian tafsirnya Gus Klon ini orang-orang hebat toh itu. Jadi insya Allah dihebatkan juga sama Allah nanti, ya kan? Karena diajarin orang hebat. Siapa lagi? Ada? Kalau tidak ada mau tajak nyanyi sampean. Tajak nyanyi, nyanyian penyejuk hati, nyanyian yang ada kaitannya dengan topik saya di live streaming Facebook kemarin, besok itu. Jadi, mau tajak nyanyi. Ada pertanyaan? Pertanyaannya ada, Gus. Oh, silakan. Kemarin Silakan. kembali ke ayat 24 kemarin yang masih Ya. kurang, walaupun ada pertanyaan dari Tabanan kemarin juga itu. Ya. Wa'lamu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya ayat 3 terus ada, teman saya ambil potong separuhnya. Wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi turja'un. Ini gimana kemarin menerangkan bahwa aku awalnya itu apa yang bingkumin hablil warid itu. Dari Tabanan bertanya bagaimana rasanya kalau kita ini merasa dilindungi, merasa dikuasai, merasa digenangi oleh Allah itu. Nah ini saya kan masih Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Ya. Itu pertanyaannya. Nah, jadi maksudnya membatasi itu Allah berada ya. Berada antara manusia dan hatinya. Jadi kalau kita melihat hati itu kan dalam hadis Nabi itu diselesaikan bahwa ada segumpal darah yang kalau dia baik maka seluruhnya baik, kalau dia jelek maka seluruhnya jelek. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Nah, hati inilah pusat kontrol manusia. Allah berada di sana untuk memastikan bahwa manusia itu dekat kepadanya, mengingat kepadanya, dan akan terbimbing jika Allah memang hadir di sana. Tapi untuk Allah hadir di sana, itu harus dirasakan, kita yang harus menghadirkan. Makanya surat Al-Waqiah itu menyatakan, nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami ini dekat sama mereka, ada di antara hati mereka, di antara, kalau surat Qaf kan jelas, bahwa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka. Dekat sekali. Urat leher, dalam hati, dekat sekali. Tapi untuk menjadi dekat, Allah tetap akan dekat. Tapi manusia yang nggak ngerasa bahwa dekat. Akhirnya apa? Manusia memasukkan unsur lain dalam hatinya. Apa itu? Setan. Apa itu? Iblis, dajjal, jin, dan sebagainya. Yang mempersilahkan mereka untuk menyetir hati manusia. Nah, maksud Allah, aku ini ada dalam kamu. Maka harusnya kamu itu menjadikan aku sebagai penyetir hati ini. Supaya tidak disetir yang lain. Ayat itu begitu. Nah, sehingga ada di antara manusia dan hatinya. Itu sebenarnya menjaga. Cuma manusia nggak mau dijaga Allah. Maunya malah dibimbing oleh yang sesuai dengan nafsunya. Manusia itu selain sebagai hamba yang diharapkan muslim, juga manusia itu punya sifat dasar, animal instinct. Animal instinct, jadi insting kebinatangan. Makanya manusia itu disebut juga sebagai hayawanun natik, hewan yang berakal. Nah, supaya tidak disetir oleh nafsu bahimahnya itu, Allah hadir di sana. Untuk apa? Untuk memastikan manusia minta pertolongan kepada Allah. Dekat itu kan sebenarnya, aku ini loh dekat manusia. Fa inni qarib.
sungguhnya aku ini dekat, maka ud'uni, berdoalah kepadaku, fastajib lakum, aku akan mengabulkan kalian, termasuk kalau kalian minta dibimbing gitu. Jadi arahnya ke sana itu Pak Lektor. Ciri-cirinya Ciri-cirinya Mbak tanya ini, kelingnya aku Mbak Jo. Ya, Mbak, ciri-cirinya orang yang dekat sama Allah ya jelas. Kalau Pak Guru Mukhtar kan memberi sebuah analogi yang luar biasa. Ya. Kalau kamu dekat dengan penjual minyak wangi, maka kamu akan mencium bau wangi atau bahkan terolesi minyak wangi. Kalau kamu dekat sama Allah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kamu jiwamu nyatakan pengasih, penyayang. Ya kayak tadi Rasulullah Muhammad SAW ketika perang Badar, ketika perang masih mendoakan Khalid bin Walid, masih mendoakan ini dan sebagainya. Ya kan? Gitu. Jadi jiwa kasihnya luar biasa, itu yang pertama. Yang kedua, dia kemudian menjadi orang yang wirai. Warok itu hati-hati. Kenapa? Karena selalu merasa diawasi Allah. Sungkanlah minimal kalau mau berbuat dosa itu. Itu. Jadi minimal 2 itu. Lalu yang ketiga, ada satu kerinduan kepada Allah. Kerinduan pertama adalah kerinduan untuk selalu bertemu Allah dalam ibadah. Gitu. Jadi kerinduan untuk selalu sholat itu. Makanya satu di antara orang yang nanti hisabnya cepat itu kan orang yang hatinya tertambat di masjid. Jadi ciri orang yang sudah dekat sama Allah itu hatinya selalu pengen ke masjid. Lalu yang keempat, cirinya adalah orang ini selalu rindu akhirat. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat, itu kan satu di antara ucapan selain umati itu juga ilal a'la, ilal ulia, kepada yang tertinggi. Karena kerinduannya kepada Allah, kampung akhirat itu loh rindu banget. Ciri yang kelima adalah orang yang rindu atau dekat sama Allah itu pasti banyak menyebut asma Allah. Pasti. Nah, di kerongkasnya itu. Yang keenam, cirinya orang itu akan gendeng. Apa gendeng itu? Gila, gendeng kedanan Allah. Orang kalau gendeng kedanan togel atau judol, judi online, maka di mana-mana yang dibicarakan adalah angka-angka judol. Orang yang gila kedanan perempuan, maka di mana-mana yang dibicarakan apa? Perempuan. Orang yang gila kedanan jabatan, di mana-mana yang dibicarakan ya apa? Jabatan. Orang yang gila harta, di mana-mana yang dibicarakan harta. Orang yang gila bola, di mana-mana yang dibicarakan. Tapi kalau orang gila sama Tuhan, itu dimanapun itu bicaranya tentang Allah, tentang akhirat. Nah, yang terakhir, yang ketujuh itu dia selalu rindu kampung akhirat. Rindu dia. Itu. Nah, kalau kita sudah begitu, fix sampean itu orang yang dekat sama Allah. Sudah ada begitu? Terima kasih, Gus. Terima kasih. Saya ingin nyanyi Pak Lidl. Nyanyi ya. Nyanyi ini. Nyanyi ini tentang sebenarnya tentang lir-ilir itu bangunlah, bangunlah. Kum fa'angdir kumil laila il qalila. Ya, dan juga tentang bahwa kita mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya bagi yang nggak bisa bahasa Jawa, ini ada artinya kok ya. Oke. Nyanyi bersama Oh,
Mumpung masih ada waktu. Untuk Mumpung masih. artinya insya Allah besok saya terangkan apa itu maknanya. Dalam sekali maknanya itu, insya Allah besok kita jelaskan sekali lagi. Oke, matur suwun, tetap semangat. Jangan khawatir dengan Bismillah. Nanti bagi yang mau nyoblos-nyoblos, kalau nggak nyoblos ya nggak apa-apa. Kalau mau nyoblos silakan nyoblos. Dengan Bismillah, ya Allah, arahkanlah pandangan hidup saya yang tepat serbaguna di sisimu, ya Allah, khususnya dan di tengah masyarakat pada umumnya. Bismillah. Semoga Allah menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Amin. Allahumma innatal muslimin muslimat. Amin. Rabbana ta'ala kana fatala kana tawalla itu barik lana fi ma ta'ala. Amin. Innaka taqdi wa la yubda alayka wa inna ladul man la yasmana tabarak rabbana wa ta'ala. Alhamdulillah ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم دفعنا البلاء والوباء بدل حسن من نسين وششة من سنك فربنا نتنا ولنا سافنا من قبل ربنا لا تكلنا Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا من قبل ولا يغفر فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به أنت من أنفسنا كل منافقين ربنا وانصرنا كل مشركين ربنا Amin. أنت مولانا فانصرنا قوم المجالين ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب يضرون بسرعة اللهم تعالى باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة ويدك وتلم برحمتك اللهم اغفر لنا صبر الصبر وإننا فانصر من الرسول اللهم فاتر السماوات والأرض من الغيب والشهادة أعوذ بالله من سوء البلاء والفاتر الشقاء وانصرنا شماتة المدام ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an.